Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh dunia orang yang percaya Tuhan lagi merayakan hari Pentakosta, menikmati lawatan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Minggu ini adalah minggu yang berkualitas ke-1014. Sudah 19 tahun 5 bulan ya. Kita ada di Singapura dulu yang pertama. Jadi sudah mau masuk tahun yang ke-20. Berarti saudara sudah dewasa. Kalau di Australia umur 17 setelah merayakan ulang tahun 17 dia sudah bebas. Berarti dia sudah dewasa, bisa mengatur hidupnya sendiri. Betul ya, saudara? Tapi kalau di Indonesia, tidak boleh. Bisa dicubit. Ya kan? Kalau kamu melawan orang tua. Kalau di Australia nggak boleh. Pukul, nanti lapor polisi, saudara masuk dipenjarakan. Jadi saudara mesti hati-hati. Nah gereja sama Bapak Ibu, kita sudah mau umur 20. Berarti kita sudah dewasa. Ingat, dewasa. Gereja ini mengajarkan Bapak Ibu supaya dewasa dengan iman. Kalau kita iman itu dewasa, kita kenal Tuhan, kita mengerti Tuhan, tidak perlu kita disuruh-suruh, kita diperintah-perintah untuk melayani. Otomatis hidup kita pasti melayani Tuhan. Amin. Dan melayani Tuhan, kita tidak ada rasa lagi, oh saya tersinggung ini, saya sakit hati itu. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Kalau Anda masih ada rasa itu dalam hidupmu, berarti Anda belum dewasa. Sekarang kita belajar untuk dewasa. Tuhan mau datang. Kalau kita tidak persiapkan hidup kita untuk dewasa dalam iman, bagaimana kita seperti bayi terus? Siapa yang mau kasih minum susu kepada kita terus tiap hari? Ya, siapa yang memasak bubur kasih kita tiap hari, saudara? Tidak ada, saudara. Jadi kita mesti dewasa mengerti bagaimana caranya kita melayani Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, mega project karakter Kristus, kita sama-sama sebut ya, ikuti saya supaya jangan salah. Mega project karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Mega project karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Jadi saudara ingat ya, kalau sudah dewasa dalam hidup ini, hatimu ada belas kasihan. Jangan cinta dirimu sendiri, itu egois. Ya, mesti ada belas kasihan untuk mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Saudara, rajin dah, giat, rajin. Rajin untuk apa? Cari duit dapat untuk diri saya. Tidak, rajin untuk melayani Tuhan yang baik dalam hidup ini. Amin. Ini kadang-kadang kita mau cari di dunia ini yang tidak kekal. Kalau kita dapat semua dolar tidak kekal. Tapi kita memberi hidup untuk melayani Tuhan juga, itu kekal. Saudara, tidak pernah hilang dalam kehidupanmu sampai waktu kita pulang, kita mendapat bagian yang terbaik yang Tuhan beri bagi hidup kita. Amin. Jadi kita mesti juga bekerja untuk dunia, untuk kita punya hidup, untuk semua yang kita kerjakan dalam hidup ini, untuk kita bisa menjalani hidup yang baik, itu kita bekerja. Ya kan? Sungguh-sungguh. Dengan Tuhan juga kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena ini yang kita akan bawa sampai kekal. Dolar tidak dapat, tapi surga pasti kita dapat. Amin. Nah kalau kita kerja dapat dolar sungguh-sungguh untuk Tuhan, kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Padahal Tuhan yang kasih saudara dan saya hidup. Kita tidak pernah sadar itu dalam kehidupan kita. Makanya tema kita hari ini, membina karakter takut Tuhan, takut akan Tuhan dalam keluarga. Jadi artinya bapak, mama itu harus menjadi contoh teladan bagi anak-anak.
Itu penting sekali. Tapi hari ini kita akan belajar 2 jam ke depan tentang karunia Roh Kudus. Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar karena ini ada hal-hal penting yang kita belajar supaya kita jangan salah dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak boleh salah. Jadi karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Jadi kita baca yang pertama satu bagian firman dan kita sepakati dulu dalam kehidupan kita, baru kita lanjut yang lain. 1 Korintus terus slide-nya. Ya ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang ada dalam hidup kita dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, berarti dalam hidup kita ini ada Roh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus yang ada dalam hidup. Jadi Anda bilang Yesus adalah Tuhan, berarti bukan Anda yang berbicara, tapi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sepakat nggak dulu? Kita sepakat. Adakah di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Amin. Sepakat bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidupmu dan tidak pernah hilang dalam hidupmu kecuali Anda tinggalkan Yesus, pindah ke yang lain, dia hilang dari hidupmu. Selama dia masih ada, selama engkau masih percaya kepada Tuhan, walaupun perbuatan-perbuatanmu jahat, dia tetap ada dalam hidupmu. Karena itu Alkitab juga berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Dari perbuatan hidupmu, Roh Kudus engkau dukakan dalam hatimu. Makanya dia tidak bisa bertindak, dia tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa bekerja. Karena Anda yang bekerja tanpa kekuatan roh yang ada dalam kehidupanmu. Amin. Jadi 10 hari ini kita berpuasa, berdoa supaya apa? Memperbaharui roh yang ada dalam hidup kita. Kita sadar bahwa selama Tuhan pilih kita untuk menjadi umatnya, menjadi muridnya, menjadi anaknya, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus berarti Tuhan akan titipkan lagi bagi murid-muridnya. Apa itu murid-murid dititipkan? Karunia-karunia yang akan diberi dalam kehidupan mereka. Kita semua diberi karunia. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main musik. Itu karunia yang Tuhan kasih kita. Ya kan? Ada yang bisa menginjili orang. Ya, ada yang bisa berdoa, orang sembuh. Itu karunia. Mujizat boleh terjadi. Semua karunia. Nah, hari ini kita belajar. Sama-sama kita belajar. Lanjut slide-nya. Karunia yang penerima pasif diterima langsung dari Roh Kudus tidak bisa dilatih. Ini kita belajar, ya. Ada beberapa hal yang kita akan belajar, tapi agak panjang sedikit. Tapi saya secara cepat supaya kita mengerti, supaya kita jangan sampai salah, saudara. Nah, saudara, bernubuat ini tidak bisa saudara belajar, tidak bisa. Karena itu roh yang berbicara dalam hidupmu sehingga engkau menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Kadang-kadang roh itu tidak berbicara, tapi orang lu buat sendiri. Ya kan? Benar dan salah. Tapi bernubuat ini ada 2 hal lagi, saudara. Tapi saya tidak tulis di sini. Ada juga Tuhan bicara secara audible dalam telinga kita. Beritahu dia. Ya kan? Secara suaranya kita bisa dengar. Nah, itu pesan yang diberikan bagi kita semua. Terus ada roh, itu bernubuat. Roh yang mendorong kita supaya kita bisa menyampaikan sesuatu. Bisa buka ayat 1 ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1, 2. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Perhatikan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu benar.
Jadi kita bernubuat itu tidak bisa belajar. Saudara nggak mungkin bisa belajar. Yang kedua, slide-nya. Yang kedua. Ya. Bahasa roh. Saudara perhatikan ini. Bahasa rohani yang tidak dikenal manusia. Kalau orang berbahasa roh di sini, saudara mengerti enggak kata-kata itu? Tidak ada. Jadi tidak perlu belajar, saudara. Bahasa roh itu karunia, jadi itu pemberian Allah yang tidak perlu kita belajar. Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan tidak kasih saya, Tuhan tidak kasih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau paksa? Apakah orang tidak bisa berbahasa roh, dia masuk surga enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu dong. Ini kadang-kadang kita sudah belajar yang salah. Makanya ada orang bikin list sekolah bahasa roh. Benar Bapak Ibu, benar. Ini bukan bohong, ini benar. Tapi kita ngomong tentang Alkitab yang sesungguhnya, firman yang sesungguhnya. Karena ini kita berbicara tentang pencurahan roh. Tuhan mencurahkan roh kepada murid-murid pada saat itu, memperlengkapi dalam kehidupan mereka, supaya mereka pakai untuk bisa melayani. Makanya ketika roh itu bekerja dalam hidup mereka, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau roh itu tidak pimpin Petrus, tidak mungkin orang itu bertobat. Tidak mungkin. Petrus nggak bisa buat apa-apa. Saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Kalau roh itu tidak ada dalam kehidupan kita. Karena roh itu ada dalam hidup kita. Walaupun tadi malam tidur jam 3, tapi pagi roh itu mendorong kita untuk bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi roh itu masih bekerja dalam hidupmu. Karena kita tidak bisa belajar, ini tidak belajar. Dan kepada seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan ini bermujizat. Tapi ini kita berbicara tentang bahasa roh, saudara. Jadi bahasa roh itu Tuhan beri karunia pemberian Allah. Jadi kalau kita bisa berbahasa roh, kalau bisa ada yang bisa menerjemahkan. Tapi jangan belajar. Kalau saudara belajar itu, nanti pemimpin bilang, ayo, sakukurata. Ya, akhirnya semua bahasa roh itu sakukurata. Bahasa Jepang lagi kita belajar, saudara yang dikasih itu. Iya, saudara perhatikan orang bahasa roh, benar enggak saudara? Sakukurata. Iya, akhirnya dompet enggak ada isi semua. Karena rata habis semua Bapak Ibu. Tidak perlu belajar Bapak Ibu. Satu saat, saya cerita ini, saya kesaksian Bapak Ibu. Kita kumpul pendeta-pendeta dengan Pak Fengki. Kita dulu belum gereja, kita menyanyi. Ini saya baru bertobat. Kita nyanyi sama-sama. Kaget kita semua yang di dalam. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Cina, satu bahasa Afrika, satu bahasa NTT. Wah, semua ramai berbahasa roh. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yang bisa berbahasa Cina, satu berbahasa Cina. Ada teman selesai kita, dia bilang, wah yang tadi bahasa Cina itu saya mengerti, saya artikan. Jadi dia mengartikan semua yang ngomong itu bahasa Cina. Dari arti Tuhan kasih karunia untuk kita mengerti. Jadi bahasa roh itu untuk membangun dirimu sendiri. Bahasa yang Tuhan kasih kita, dan iblis itu tidak bisa dengar, cuma dia tidak mengerti bahasa itu. Jadi apa yang kita ngomong bahasa roh itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dengan manusia. Bapak Ibu tidak mengerti saya ngomong. Itu pendeta sudah fly itu. Ngomong apa itu? Betul nggak saudara? Ya, apalagi ada orang yang datang belum kenal Tuhan, mau belajar kenal Tuhan. Saudara ngomong begitu langsung dibilang, ini saya tidak datang ke gereja ini. Bahasa apa saya tidak mengerti ini bahasa, untuk apa saya datang. Nah, jadi saudara mesti mengerti bahwa itu adalah karunia. Karunia itu adalah pemberian. Pemberian berarti yang Tuhan beri bagi kita, ada yang kita bisa latih, ada yang tidak perlu. Karena bahasa roh itu tidak perlu Anda melatih. Kalau Anda tidak dapat, Anda jangan sampai Anda belajar, itu tidak boleh. Ya kan? Terus ada teman saya satu lagi, dia bilang, saya rindu. Sudah berlama-lama ini saya rindu. Semua orang kita doa bersama-sama, dia berbahasa roh. Satu kali kita berdoa bersama-sama, semua berbahasa. Dia tidak bisa berbahasa.
tapi dia bisa menerjemahkan. Wah, saya sampai kaget, saya sampai heran. Berarti kamu tidak berbahasa roh, tapi Tuhan kasih kamu dia untuk kamu bisa menerjemahkan. Amin. Dia mengerti, padahal kita yang ngomong tidak mengerti. Dia langsung mengerti, bisa menerjemahkan. Ya, makanya Alkitab menuliskan bagi saudara dan saya supaya kita mengerti dan kita harus tahu apa yang kita harus kerjakan. Terus langsung, lanjut. Ya, menafsirkan bahasa roh. Kalau kita memiliki karunia untuk bisa berbahasa roh, kalau bisa kita memberikan karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh. Ini tidak bisa dilatih Bapak Ibu, tidak ada guru lesnya. Jangan sampai saudara pakai guru les, nggak bisa. Kalau saudara tidak bisa bahasa Jepang, ya sudah, les bahasa Jepang, les bahasa Korea, les bahasa Singapura. Betul ya? Les saudara. Tapi bahasa roh nggak bisa les Bapak Ibu. Karunia untuk menafsirkan tidak bisa Bapak Ibu. Roh itu yang berikan kepada Anda supaya Anda mengerti dan bisa menerjemahkan. Amin. Jadi ini yang tidak bisa dibelajar. Jadi apa yang saya ngomong ini tidak bisa belajar. Nanti ada yang bisa belajar. Terus supaya secara cepat. Karunia untuk menyembuhkan. Apakah saudara belajar? Saudara itu dokter. Ini karunia berbeda. Saudara. Berdoa dalam nama Yesus orang bisa sembuh. Akhirnya ikut-ikut. Saudara pernah ada kisah di Alkitab. Itu orang juga mau ikut Yesus. Mau ikut murid-muridnya itu supaya dalam nama Yesus setan keluar. Akhirnya dia tidak punya kuasa, dia hanya ngomong, setan itu kejar, habis dia. Badannya dipukul habis-habisan. Baru dia sadar, jangan pakai itu dalam kehidupan. Dia mau beli itu kuasa dengan duit. Saudara bayangkan. Tidak bisa ini saudara. Karunia untuk menyembuhkan tidak bisa kita belajar. Itu Tuhan yang titipkan dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih dalam hidupmu, Anda punya iman, Anda berdoa. Karena kadang-kadang kita tidak pernah coba apakah ada karunia itu dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah berdoa untuk orang. Coba kalau saudara sakit, benar-benar sakit. Tumpang tangan aja, dalam nama Yesus sembuh. Kaget saudara bisa sembuh. Berarti Tuhan sudah kasih karunia Anda untuk bisa menyembuhkan. Amin. Itu karunia berarti pemberian. Terus lanjut. Mujizat. Bisa enggak karunia mujizat kita latih? Hujan berhenti, masih hujan terus. Hujan berhenti, masih hujan terus. Saudara lihat di TikTok. Orang pesta besar, ya kan? Hujan turun, enggak bisa. Buka celana, lempar ke atas rumah. Hujan itu berhenti. Ini di TikTok lucu juga, saudara. Ya kan? Padahal sebenarnya karunia untuk mengadakan mujizat itu kuasa yang Tuhan beri. Berhenti hujan. Berhenti itu hujan. Ya. Saudara pernah ikut tim Singapura enggak? Kita di Falas. Kita KKR di Falas, tim Singapura. Dulu kita bawa siapa? Ada orang peramal. Orang Cina peramal. Dia namakan dirinya, setannya itu nama Kuang Kong. Jadi dia ikut misi Bapak Ibu, ikut misi tim Singapura, kita ke Falas. Ya kan? Di lapangan itu kita KKR di sana. Dengan dia juga ada di sana. Dia mau bertobat dan percaya Tuhan. Nah dia beri satu kesaksian, kalau dia mau ramal Bapak Ibu dan saya, dia ramal itu, ya dia duduk berarti setan itu masuk. Setan itu namanya Kuang Kong. Jadi ketika setan itu masuk, dia mesti minum itu minuman keras yang harganya 3 juta satu botol. Dia mesti habiskan satu botol dulu, baru dia ramal. Ya kan? Ya. Jadi dia tahu Anda dari mana, asal berapa, umur berapa. Dia tahu, setan itu dia tahu. Anda tidak tahu, tapi setan dia tahu. Ya, akhirnya dia juga ikut KKR. Waktu kita KKR dengan dia di waktu sekolah minggu ini, saya ingat ada satu ibu yang lagi mau khotbah. Saya tidak kenal, orang Singapura masih khotbah. Waktu mau khotbah itu hujan gerimis turun, saudara. Waktu hujan gerimis turun, saya bilang jangan lari, jangan lari. Tuhan akan berhentikan hujan.
Dan saya bilang, Tuhan akan berhentikan hujan. Benar, tidak berapa detik hujan itu berhenti. Saudara tahu kenapa? Saya jalan ke ujung di sekolah situ, ada orang bakar kemenyan. Supaya bagaimana berhentikan kita KKR. Tapi Tuhan dengan kuasa dalam kehidupan kita. Hujan berhenti, pasti dia berhenti. Amin. Itu mujizat yang Tuhan beri. Karena kuasa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi semua orang yang bisa bikin mujizat itu, bukan semua pendeta bisa dapat itu mujizat. Tidak. Ada Tuhan titipkan karunia-karunia. Nah, setiap orang yang berdoa Anda dapat mujizat. Itu bukan orangnya yang hebat. Bukan. Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang pakai hidupnya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, banyak orang pakai karunia mujizat ini untuk ke dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi sembarang orang aja dia berdoa sembuh, tapi orang tidak mau percaya Yesus. Rugikan karunia. Padahal Tuhan titipkan karunia dalam hidup kita untuk kita bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Ini yang kadang-kadang kita salahnya di situ. Ya, berarti saudara, iman kita ini bukan iman mujizat. Mujizat itu ada dalam hidupmu. Amin. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Anda sehat, Anda kuat, Anda sukacita, mujizat yang paling besar. Kalau Anda mau lihat mujizat yang lebih besar, berdoa hari ini kena sakit, supaya besok didoakan sembuh. Ada mujizat. Ya kan mujizat, saudara melihat mujizat. Sebenarnya orang percaya Tuhan, dia sehat itu sudah mujizat yang paling mahal yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Jadi saudara lihat mujizat, jangan heran, jangan kagum, tidak usah. Tuhan yang kasih semua yang diberi bagi hidup kita semua. Jadi mujizat tidak bisa kita belajar. Itu titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa, orang lain tidak bisa, tidak apa-apa. Orang lain bisa, kita nggak bisa, nggak usah pusing. Itu urusan dia dengan Tuhan. Masing-masing ada jalan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan kita juga menuntut, Tuhan dia berdoa orang mati bisa bangkit. Kenapa saya nggak bisa? Saya juga capek melayani, saya juga mau itu. Nggak bisa kita nuntut. Apa yang Tuhan kasih, kita pakai untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Jangan sampai kita paksa. Kita suaranya kanan, tidak bisa kiri, tapi kita juga mau jadi WL. Nah, ini paksa, namanya paksa. Ya, betul ya, saudara. Ini ya, saudara bisa terima tamu, itu luar biasa. Saudara bisa susun kursi, itu luar biasa, saudara. Jadi apa yang Tuhan kasih kita, itu kita kerjakan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan beri bagi hidup kita. Amin. Terus, karunia untuk bisa membedakan roh. Ini dari, ini agak tingkatnya tinggi sekali. Nah, tapi saya pernah ketemu satu pendeta. Dia bisa tahu. Dan itu terbukti. Dia bilang, kamu tidak punya iman. Duduk di situ dulu. Ini kita KKR-in. Orang banyak di atas mau sembuh. Ada satu orang dia datang. Kamu tidak punya iman, duduk. Dia datang di satu lagi, berdiri di sini. Kamu mau coba saya? Itu orang langsung turun dari panggung, lari. Saudara tahu itu orang Islam. Dia turun panggung, dia lari, dia takut. Dia tahu, kamu mau coba saya? Ya, dia tidak sakit, tapi dia mau coba. Kamu mau coba saya? Langsung orang itu lari, saudara. Ya, nah ini karunia yang bisa membedakan roh. Itu tidak gampang semua orang diperlengkapi itu dalam kehidupanmu. Ya kan? Tapi kita bisa, tapi sedikit aja. Kalau saudara ada setan, saya tahu. Tapi kadang-kadang orang nggak mau percaya. Tapi saya juga nggak mau kasih tahu. Karena saya pelayanannya beda. Karena begini Bapak Ibu. Seumpamanya saya kasih contoh. Kita datang satu orang sakit.
Ada tim doa datang, dia berdoa. Dia bilang, oh kamu ada setan begini. Terus dia berdoa. Setelah dia pulang, orang ini dia mikir setan apa yang ganggu saya. Jadi sakit tidak pernah berhenti-berhenti. Saya datang. Saya tahu ada setan. Saya tahu. Saya bisa rasa. Kenapa kamu? Wah, kemarin dia berdoa. Sudah, setan itu nggak ada. Kuasa itu ada dalam hidupmu. Kamu percaya kepada Yesus sungguh-sungguh aja. Saya berdoa. Kamu percaya saya berdoa nggak? Kalau nggak percaya, buat apa saya berdoa? Dia bilang, saya percaya. Kamu percaya? Tidak ada setan. Setan nggak bisa ganggu kita. Kita berdoa dalam nama Yesus, setan sudah pergi. Kita pulang, dia pikir setan nggak ada. Sakit sudah sembuh. Kalau kita kasih tahu ada setan, dia masih rasa sakit sedikit. Ya pasti dia tahu ini setan belum keluar. Akhirnya setan ganggu dia terus. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu ya. Jadi mesti hati-hati Bapak Ibu. Kita pelayanan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang paling penting. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan dipamer-pamer. Tidak perlu dipamer-pamer. Tuhan bawa kita kemana, biar itu kehendak Tuhan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Gereja best, kita lihat orangnya sedikit di gereja. Tapi gereja best, jiwanya paling banyak di dunia. Saudara nggak saya ngomong, nggak percaya. Iya, saudara, Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Kamu punya jiwa lebih banyak dari semua gereja. Kenapa lebih banyak? Kamu setiap bulan misi ke desa, khotbah 200 orang, 500 orang, keliling seluruh Indonesia. Seminar pendeta 36.000 pendeta, hampir 40.000 pendeta. Saudara, dengar firman dari mulut saya untuk mereka dengar firman Allah. Apakah itu kita bukan jemaat yang sesungguhnya, tapi itu adalah murid Tuhan yang sama yang sudah mendengarkan firman Allah dari kita. Betul nggak saudara? Berarti kita punya jiwa. Gereja best keliling seluruh Indonesia. Gereja manapun terbuka pintu untuk kita memberitakan Injil. Tidak pernah ada gereja yang menolak gereja best. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Sampai di Tanah Batak yang HKBP begitu keras. Mereka buka pintu. Tadi malam saya ketemu jemaat saya di Batam. Dia bilang, Bapak, saya kumpul 7 gereja. Anak muda 1.000 orang, orang tua 1.000 orang. Nanti saya susun, kita khotbah anak muda 1 malam, khotbah orang tua 1 malam. Pak Joni ingat itu, Pangaribuan. Dia sudah menanti Pak Joni di sana. Iya kan? Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Tinggal Bapak Pendeta siap tim, kita turun. 7 gereja, anak mudanya saya tidak tahu berapa ribu orang. Orang tuanya semua kumpul. Dia lagi bangun 1 gedung besar. Ya, untuk bisa KKR di dalam. Kalau Singapura mau berangkat, ya kita sama-sama berangkat. Nggak usah pusing. Yang penting bisa melayani jiwa. Amin. Kalau 5.000 berarti kita sudah punya jemaat 5.000 lagi. Berita Injil sudah disampaikan. Amin, saudara ya. Jadi ini, kita bagian masing-masing yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Terus, mengusir setan. Nah, saudara, ini tidak bisa belajar. Saudara mau belajar ini, waduh, setan bisa kejar-kejar Anda. Dan main-main, saudara yang dikasih Tuhan. Kamu tidak punya kuasa dalam hidup yang Tuhan tidak titip. Kamu bisa usir setan. Tidak mungkin bisa, saudara. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus satu lagi ayat. Ada 2 ayat. Ya. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi. Ini iblis perempuan itu datang ganggu dia. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam kehidupannya. Sehingga dia bilang, keluar setan. Pasti dia keluar. Karena itu Tuhan titipkan karunia dalam kehidupanmu. Untuk Anda bisa usir setan.
Jangan usir setan yang ada di orang, di diri orang. Usir setan yang ada di hati dan pikiranmu. Amin. Ya, supaya dia ganggu Anda, mesti marah sini, benci sini, dendam sini. Usir dia, jangan ganggu saya. Saya ini milik Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup saya. Jangan ganggu saya. Saya tidak mau benci, saya tidak mau dendam, saya tidak mau iri hati. Tapi saya mau mengasihi sesama di dalam kehidupan saya. Amin. Ini, jadi kalau dia ganggu lagi, lihat yang musuh itu, dia ganggu lagi. Jangan, dia saudara saya. Amin. Ini yang perlu supaya setan itu keluar. Kita bersaudara, berteman yang baik di dalam kehidupan kita. Terus lanjut. Karunia yang penerimanya aktif. Diterima langsung dari Roh Kudus, tetapi perlu dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan kita. Jadi ini karunia yang perlu saudara belajar. Bahasa roh tadi tidak belajar, usir setan, mujizat, bernubuat, itu tidak perlu, itu tidak belajar. Tapi itu roh yang bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Ya, tapi pulang praktek usir setan, tidak apa-apa dia usir balik kita, tidak apa-apa. Nah, saya kasih, tunggu dulu, saya baca ini, nanti saya kasih kesaksian. Ini kesaksian baru terjadi. Saya bawa anak muda 40 orang dari Surabaya. Yes. Kita misi ke NTT 2 hari. 1 hari 3 gereja. Pak Daeng gak jadi berangkat. Saya sendiri yang temani mereka. Jadi saya hanya bisa 1 gereja. Yang 2 gereja mereka bilang, Pak setelah khotbah bagaimana altar call-nya panggil orang. Saya bilang berani aja, Tuhan menyertaimu. Tidak usah takut, jalankan aja. Apa yang kamu bisa buat aja. Gak perlu macam-macam. Ya kan? Akhirnya sudah, jalanilah. Hari pertama. Mereka juga melayani luar biasa, saudara. Mereka terkol panggil. Banyak orang yang jatuh, teriak-teriak. Setan luar biasa. Jamah mereka, Tuhan jamah mereka luar biasa dalam kehidupan mereka. Hari kedua, saya pindah tim, ikut tim. Semua 3 gereja itu kejadian semua. Mereka berdoa, semua jatuh di sana, jatuh di sini. Wah, mereka hanya berdoa dari mimbar. Di sana jatuh, di sini jatuh. Ya, berdoa dari mimbar. Yang satu dia jatuh, dia teriak dari sana. Wah, dia teriak, wow. Mereka yang doa pun kaget, saudara. Dia terguling seperti ular begini. Dia terguling. Satu itu saudara dia jatuh. Ketika dia jatuh dia banting kepalanya di tanah ini. Pok, 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 pok. Terus ada satu teman yang badannya gede 2 kali saya. Tinggi besar. Tapi itu tim dari Surabaya. Baru pertama ikut misi. Gede sekali saudara. Dia lihat orang yang jatuh, banting-banting kepala di bawah. Dia bilang, jangan nanti pecah kepalamu. Dia berdiri, dia lihat, dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa kamu banting kepalamu? Dia kan baru belajar, belum tahu, saudara. Nanti kepalamu akan pecah. Sudah selesai semua, orang itu didoakan, sadar dan bangun. Setelah bangun dia datang, dia periksa kepala orang itu. Tidak ada luka, tidak ada bengkak sedikit pun. Kenapa? Kalau Roh Kudus yang jatuhkan orang, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Kalau pendeta dorong Anda jatuh, rok pendek pasti Anda telanjang. Tapi kalau Roh Kudus yang jatuhkan Anda, tidak mungkin Anda bisa telanjang. Karena roh itu tertib dan rapi. Amin. Roh tidak pernah mempermalukan hidup kita. Hati-hati saudara. Jangan sampai saudara lihat tren orang jatuh-jatuh. Saudara, kenapa dia jatuh? Karena ada setan dalam hidupnya. Benar saudara. Kenapa dia simpan sakit hati, kebencian, dendam. Roh yang ada dalam hidup mau sadar, mau bangkit. Ternyata ada setan di sini. Dia bilang keluar, keluar. Akhirnya tubuh tidak tahan, jatuh. Kalau dia pulang dia tidak bertobat, besok datang dia jatuh lagi. Ya, berarti kepalanya batu ada 3. Karena tidak mau bertobat. Jadi saudara lihat orang jatuh, itu bukan tren, itu ada setan. Ya, jadi saudara saya doa kalau jatuh, itu setan mesti keluar cepat sudah. Besok tidak boleh jatuh lagi. Amin. Ini yang kita harus tahu supaya kita jangan orang jatuh, wih hebat. Tidak ada hebat, itu setan.
Iya, dia Kristen tapi ada setan. Karena dia tidak tahu kebenaran firman Allah. Terus lanjut. Karunia untuk mengajar. Orang mengajar ini belajar enggak? Bagaimana dia bisa mengajar kalau dia tidak belajar? Dia tidak motivasi hidup. Makanya sekolah itu ada S1, S2, S3, S lilin. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya yang S2 bisa ngajar orang jadi S1, yang S3 bisa ngajar orang jadi S2. Saudara, jadi mesti belajar, tingkatkan, mengajar. Berarti kita perlu kembangkan karunia yang Tuhan kasih, kita kembangkan, belajar. Ya, jadi saudara ada karunia yang kita perlu belajar. Terus menasehati atau mendorong. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Kita perlu belajar. Belajar apa? Baca firman Allah. Kita tidak nasihati dunia kepada orang yang ngomong jalan keluarnya dunia. Tidak. Kita ngomong firman Allah, memberi jalan keluar, mendorong hidupnya untuk kembali kepada Tuhan. Kan kita mesti belajar. Kalau saya tidak belajar firman Allah, saya tidak kembangkan karunia, mengajar, menasihati. Bagaimana saya bisa nasihati orang? Saya bilang, sudahlah bertobat. Tidak usah marah, padahal pulang saya marah. Sudahlah suami istri saling mengasihi, pulang saya pukul istri di rumah. Bagaimana? Kita mesti kembangkan, belajar dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita ngomong kepada orang, kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tingkatkan apa pengetahuan yang Tuhan beri bagi hidup kita, supaya kita bisa menasehati orang lain. Terus melayani. Melayani perlu belajar enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, perlu belajar enggak? Belajar. Anda mau jadi aser, mesti belajar. Cara senyumnya, cara jabat tangan dengan orang. Jangan sampai waktu jabat tangan, karena ini nenek-nenek, ada yang cantik di sana, dia lihat ke sana, padahal tangannya di sini. Betul nggak? Itu kan tidak sopan, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kita jadi aser mesti belajar, melayani belajar. Oh, ternyata saya melayani salah. Saya harus belajar ini lebih baik. Harus lebih ramah, lebih rapi, lebih bersih. Ini belajar, kalau melayani itu karunia untuk kita bisa tingkatkan. Lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Amin. Terus memberi. Waktu pertama kita jadi Kristen, ajar memberi. Betul ya saudara ya? Ya, memberi. Tapi setiap minggu apakah di mimbar kita harus ajar memberi terus? Yang paling penting gereja ini mengajarkan, beri hidupmu kepada Tuhan. Supaya Anda dewasa dengan Tuhan. Kalau beri duit tidak perlu diajar. Itu rela. Apa? Terus satu ayat lagi. Nah, hendaklah masing-masing memberikan menurut. Memberi itu apa? Memberi itu bukan satu motivasi dalam kehidupanmu. Ayo, kasih sudah Rolex. Nanti besok dapat apa lagi yang paling mahal. Kasih sudah kamu punya mobil Mercy, besok dapat Rolls Royce. Ya, dompetmu mana? Keluar dulu. Ada berapa kasih? Besok nanti 100 kali lipat. Besok kalau pulang 2 minggu udah dapat 100 kali lipat. Pendeta sudah bohong saya. Betul nggak saudara? Kasih mobilmu, nanti besok Tuhan ganti mobil baru. Sampai hari ini mobil baru tidak pernah datang. Sudah kasih mobil, menyesal. Jadi kita mesti mengerti. Kalau kita tidak mengerti Tuhan, tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita memberi tidak rela, saudara. Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini kita paksa karena memberi, ayo beri supaya pulang diberkati. Itu salah Bapak Ibu, ajaran yang paling salah. Tuhan berkati kita duluan atau kita berkati duluan? Saya mau tanya Bapak Ibu,
Tuhan yang kasih kita kembalikan untuk pelayanan Tuhan. Amin. Itu yang benar. Jangan sampai saudara beri di sini supaya pulang besok usaha diberkati. Itu salah konsepnya. Jadi ini kita belajar, saudara, supaya kita mengerti. Menurut kalian, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan apa? Sukacita, rela. Jangan atur-atur, sudah beri, tak usah atur. Gereja ada aturannya. Amin. Bapak Ibu, gereja ini kalau ada uang banyak, tidak bisa ada disimpan di rekening. Pak Fengki bilang, ayo keluar, misi melayani. Berkati orang-orang yang di sana. Tapi Anda tidak pernah sadar. Nah itu. Ya kan? Kamu lihat gereja-gereja sekarang lagi berkelahi masalah uang. Masuk penjara semua masalah uang. Ya kan? Tapi kita nggak bisa sadar bahwa apa yang saudara beri, ini kita bagikan bagi orang-orang susah. Saudara nggak tahu nanti besok-besok di surga rumahmu paling besar, baru saudara sadar. Ya. Tapi kadang-kadang saudara memberi juga paksa. Tidak, memberi tidak paksa. Makanya semua ngomong ribut dengan perpuluhan. Kalau saya. Kalau orang ngomong perpuluhan, itu orang yang paling kikir di hadapan Tuhan. Kalau saya. Saudara enggak. Saudara semua baik. Itu orang yang kikir. Dengan Tuhan dia pakai hitung-hitungan. Hitung bisa salah, saudara. Salah dosa dengan Tuhan. Hari ini dapat 10 juta, kasih 1 juta. Besok dapat 100 juta, kasih 10 juta. Besok usaha makin besar, dapat 100 miliar, saudara kasih 10 M enggak? Tidak mungkin, Anda sudah hitung salah. Berarti sudah dosa dengan Tuhan lagi. Sebaiknya Anda beri dengan rela. Amin. Berapa jumlahnya terserah Anda, yang penting jangan kikir. Itu yang paling penting, rela memberi. Jadi itu memberi perlu diberitahu supaya kadang-kadang kita jangan salah. Terus karunia untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin kita mesti belajar. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa jadi pemimpin? Betul ya saudara ya? Bagaimana saudara menikah, punya suami dan istri, 2 orang mulai belajar. Bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, 2 orang belajar sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa ikut dunia dan keinginanmu, tapi harus dikontrol oleh firman Allah supaya tetap hidup saling mengasihi dalam perjalanan hidup. Amin. Supaya rumah tangga tetap baik. Itu pemimpin perlu belajar. Terus masih ada 5, menunjukkan kemurahan. Anda sudah murah hati itu hari apa ya? Halo? Hari Rabu. Wih, semua hafal luar biasa orang Singapura, saya akui. Tapi kita hanya bisa ngomong bermurah hati tapi belum menjalankan dalam hidup kita. Kita mesti ikut matahari. Kalau di Indonesia ada matahari. Uniqlo enggak pernah ada murah hati. Matahari kalau mau lebaran 80 plus 20. Wah, semua orang rame-rame datang. Orang Kristen itu bermurah hati, belajar. Hari ini bisa mengasihi, bisa mengampuni. Orang marah kepada kita, kita bisa ada pengampunan kepada dia. Betul ya? Ini bermurah hati, Bapak Ibu. Belajar. Kita mesti belajar. Kalau tidak belajar, nggak mungkin bisa. Terus, bisa menolong sesama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini belajar pelan-pelan. Ya, rumah saya dulu bersih. Orang mau datang nggak bisa. Jangan masuk buka sendal di sana. Nggak boleh masuk di sini. Ada orang begitu Bapak Ibu. Ya, bapak sendiri yang datang di rumah. Dia suruh buka sendal di sana. Nggak boleh masuk dalam rumah. Bayangkan saudara. Sudah habis kamu keluar, dia langsung pel, dia langsung bersih. Rumah bersih tapi hati bersih enggak. Ini yang paling penting.
Kalau hati nggak bersih, rumah bersih nggak apa-apa. Rumah nggak bisa sampai di surga, dia ada di sini. Hati ini yang mesti sampai di sana nggak? Ini yang kita harus kerjakan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Terus menggembalakan. Belajar untuk jadi gembala ini nggak gampang. Tapi nggak sulit kalau kita mau. Karena itu karunia yang Tuhan beri bagi hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa mengembalakan jemaat. Karunia juga Tuhan titipkan bagi keluarga. Bagaimana menjadi gembala yang baik di dalam keluarga. Mengembalakan istri dan anak-anakmu yang baik. Itu jadi gembala. Yang kecil Tuhan percayakan, yang besar Tuhan percayakan bagi kita. Jadi semua harus belajar bagaimana menjadi gembala. Waktu saya disuruh jadi gembala tahun 2008 bulan Agustus, Pak Vinky bilang, kamu ke Batam jadi gembala. Bapak Ibu pikir saya datang di Batam jadi gembala itu tidak stres. Belajar Alkitab setengah-setengah mau gembalakan. Pas saya datang lagi jemaat ada yang S2. Teologi S2, MTH. Ya kan? Saya bilang, Tuhan bagaimana saya bisa jadi pemimpin? Saya bilang, Pak, ini mana bisa saya gembalakan mereka. Pokoknya kamu tugas jadi gembala. Belajar jadi gembala. Tidak ada hari yang tidak puasa. Tidak ada hari yang belajar dengan Tuhan baca firman. Saya bersyukur di situ saya bisa belajar bagaimana saya jadi pemimpin yang baik. Dan satu saat Tuhan kasih tahu saya. Ada satu ibu. Setelah saya selesai khotbah, mereka bawa dia datang di depan saya. Pak, bantu doa. Ini orang pintar, orang hebat. Terus saya diam aja, saya tidak bisa ngomong. Dia pintar, dia lebih tahu kejadian sampai Wahyu, dia lebih dari saya. Bagaimana saya mau ngomong? Saya hanya diam, dia ngomong. Dia bilang, Pak Pendeta, hari ini. Waktu Pak Pendeta bicara di mimbar, saya sudah tahu habisnya di mana. Tutupnya di mana. Ya. Saya tambah stres, saudara. Mau jawab apa? Padahal dia ada masalah. Dia ada masalah, saya mau doa ini. Tapi dia bilang dia tahu. Tapi terakhir dia bilang begini. Tapi waktu Pak Pendeta tutup, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi firman yang Pak Pendeta buka itu terakhir. Itu untuk saya. Apa yang saya jawab? Ibu hebat. Bisa tahu kejadian sampai Wahyu. Tapi ibu hanya bisa dalam pengetahuan. Tidak bisa melakukan dalam hidup ibu. Dia langsung tunduk kepala dan menangis. Jawaban pendek sekali. Tapi itu yang Tuhan kasih dalam hidup saya untuk bisa jadi jawaban bagi dia. Mulai dari saat itu Bapak Ibu, saya tidak pernah takut. Hadapi mau pendeta, mau tingkat paling tinggi justru saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup saya. Dan dia berfungsi dalam hidup saya. Amin. Jadi saudara itu ada dalam hidupmu. Pakai, pergunakan dia dalam kehidupanmu. Dalam keadaan apapun dia tetap eksis dalam hidupmu. Tapi Anda tidak pernah mau pakai dia dalam kehidupanmu. Ini penting Bapak Ibu. Mulai dari situ saya tidak takut. Pak Vinky kirim S2, S3, saya tidak takut. Benar. Banyak dulu kan Pak Joni punya teman semua itu kan dokter-dokter semua. Saya tidak takut. Saya bertengkar dengan mereka juga saya tidak takut. Benar, saudara. Karena saya tahu Tuhan itu ada dalam hidup saya. Dan jawaban saya tidak keluar dari firman Allah. Itu yang paling penting. Terus, penginjilan. Ya, ini mesti belajar. Bagaimana Anda menginjili. Punya karunia yang Tuhan beri bagi hidup kita. Ada yang bisa menginjili satu orang per satu orang. Ada yang bisa menginjili seluruh. Beda, saudara. Kalau Martin Moiseni, itu beda lagi. Karunia yang paling aneh di dunia. Dia kalau lihat orang yang pakai kerudung, orang yang pakai besar-besar, dia sudah datang duduk dekat-dekat, injili orang. Kita lihat kita takut, tapi dia nggak pernah takut. Dan selama dia berbicara kepada orang, orang itu tidak pernah angkat kepala. Dia hanya diam.
Kenapa? Karena itu karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Amin. Jadi kita perlu belajar supaya kita juga bisa melayani banyak orang dalam hidup ini. Yang terakhir, iman. Iman ini mesti, makanya gereja ini mau melatih iman kita supaya makin hari makin tinggi. Bukan makin hari makin rendah. Sudah saya sampai di sini cukuplah. Tidak, makin hari makin naik. Ini belajar kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan untuk menyembuhkan. Terus ada ayat di bawah lagi satu. Ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Jadi iman itu ada ukuran. Ada yang sanggup melewati semua masalah tantangan, ada yang tidak, belum bisa hadapi. Nah, ini kita belajar supaya kita melewati. Makanya ada ujian datang dalam kehidupan kita supaya iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Nah, saya juga alami banyak Bapak Ibu. Kalau saya tidak kuat hari ini, saya tidak berdiri untuk bisa melayani. Saya belajar Bapak Ibu supaya saya juga kuat, percaya bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan ada bersama saya, Dia tidak pernah tinggalkan hidup saya, walaupun banyak masalah, banyak persoalan, tapi saya tahu Dia pasti akan menjadi jawaban. Amin. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Jadi iman itu perlu, saudara. Ya, sesuai dengan ukuran. Oh, dia nggak mampu, berarti dia bersampai sini. Mari kita melatih supaya dia juga mampu. Sekarang saya punya hati yang Tuhan kasih. Bagaimana saya harus melatih anak-anak muda supaya dia mampu bisa melayani Tuhan. Banyak anak muda saya lihat dari gereja base ini akan naik. Saudara lihat nanti 5 tahun ke depan. Nanti yang khotbah bukan kita lagi yang sudah lansia ini. Tapi yang muda-muda yang akan muncul. Karena itu Tuhan taruh dalam gereja ini. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, ini yang perlu kita ajar mereka supaya jangan sombong. Itu yang paling penting. Yang pertama, jangan sombong. Tuhan pasti pakai mereka luar biasa, tapi tidak boleh sombong. Amin. Karena mereka sekolah pintar, saudara. Iya, mereka bisa semua, bisa menjalankan. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup mereka, lebih luar biasa lagi, saudara yang dikasih. Karena mereka bisa khotbah bahasa Cina, bisa bahasa Inggris. Mereka bisa semua. Kalau saya hanya bisa bahasa Indonesia. Yang kedua Afrika. Nah itu saudara ya. Terus. Nah lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Tambahkanlah kami iman kami. Tambahkan iman kami. Supaya kami bisa melewati semua dengan baik. Karena mereka berdoa orang itu tidak sembuh. Mereka bilang tambahkan iman kepada kami. Supaya kami juga bisa menjalankan itu dengan baik. Amin. Jadi saudara berdoa masih ragu-ragu, tambahkan iman. Supaya saudara ragu, jangan bimbang. Supaya berdoa dengan iman, saudara yakin bahwa Tuhan bisa menjadi jawaban dalam kehidupanmu. Terakhir. Semua karunia adalah pemberian Roh Kudus yang sama. Perhatikan dia bilang, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh yang sama diberi, Tuhan kasih satu ini, satu ini, satu ini, satu ini. Tuhan yang beri, saudara. Tapi sumbernya itu satu. Tidak ada sumber yang berbeda. Jadi roh yang Tuhan kasih kepada kehidupan kita bukan untuk kita berpecahan. Tapi supaya kita membentuk satu tubuh Kristus yang bisa menjadi satu. Nah, sekarang saudara lihat. Gereja-gereja terpecah. Karena saya lebih hebat, saya lebih hebat, saya lebih hebat. Nggak ada yang hebat Bapak Ibu. Tuhan mau membuat supaya yang besar, yang kecil bisa menjadi satu. Karena satu Tuhan, satu roh yang diberikan dalam kehidupan kita. Tapi kepercayaannya beda. Ada lebih banyak, ada yang sedang, ada yang lebih kecil. Tapi kita semua adalah satu. Itu yang kita harus lihat. Terus, untuk membangun tubuh Kristus yang tadi saya bilang. Ya tahu, yang kecil, yang besar, yang sedang, yang besar. Kita bangun tubuh Kristus.
Terus lanjut. Tidak semua orang memiliki semua. Tidak ada semua karunia. Tuhan titipkan beda-beda dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kita bersatu. Tapi yang kasih bangkit orang mati, dia bilang saya lebih hebat dari kamu yang bilang hujan berhenti. Ya kan? Yang kepala sakit saya berdoa sembuh. Yang itu mati bangkit orang mati, dia bilang saya lebih hebat dari kamu. Tidak. Kita semua sama. Karena sumbernya satu, Roh Kudus yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah mengerti karunia Roh Kudus yang diberi bagi hidup kita. Ada yang perlu kita belajar, ada yang tidak perlu kita belajar. Tapi karunia itu adalah pemberian Allah. Kalau Tuhan tidak beri, yang penting Anda bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa bergereja dengan baik, itu karunia yang Tuhan sudah beri bagi hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan.